Raditu billahi robba wabil islam dina wabil muhammadin nabi wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Juga doa yang sama untuk keluarga kalian. Baik, kita masuk kali ini masih dengan larutan dan kelarutan, khusus bagian larutan dapar. Setelah sebelumnya kita sudah merampungkan pengaruh kelarutan padatan dalam cairan. Sebelumnya lagi itu kelarutan gas dalam cairan, juga dengan kelarutan cairan di dalam cairan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan wujud zat dalam cairan itu sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari tentang larutan dapar. Ya, ini yang saya maksud ya. Jadi sudah rampung sampai di sini. Ini slide yang terakhir sudah saya upload. Ini yang tersisa untuk merampungkan materi larutan dan kelarutan, yaitu larutan dapar. Nanti di sini ada perhitungan kapasitas dapar, dan di slide yang terpisah saya akan menjelaskan sendiri tentang larutan isotonis. Baik, ini untuk pengantar. Sebetulnya kalian pernah dapat materi ini di kimia dasar mungkin ya, atau di SMA bahkan dulu, kalau dapat kimia dulu. Jadi yang namanya dapar itu adalah suatu senyawa-senyawa atau campuran senyawa, dalam hal ini asam dan basa, pasangan asam dan basa ya. Nanti ada asam lemah, kemudian basa konjugatnya, atau sebaliknya basa lemah dengan asam konjugatnya. Yang pasangan ini punya kemampuan meniadakan perubahan pH apabila, nah ini catatan nih, terjadi penambahan sedikit asam atau basa. Kata kuncinya sedikit. Kalau sudah banyak itu susah. Pasti dapar juga pasti tidak akan mampu untuk meniadakan perubahan pH tersebut. Jadi dapar bahasa Inggrisnya buffer, atau bahasa tafsirannya tuh penyangga. Saya lebih memilih menggunakan kata penyangga karena menurut saya kata penyangga akan lebih mudah untuk ditelaah ketimbang menggunakan kata dapar karena bahasa bakunya. Suatu penyangga berarti suatu kemampuan untuk menahan sesuatu untuk tidak terjadi perubahan. Nah, itu kan penyangga namanya. Ya. Ditopang supaya tidak jatuh, ditopang supaya tidak bergeser misalkan, dan seterusnya. Sama persis ketika kita aplikasikan itu ke dalam konsep dapar untuk larutan dan kelarutan. Bicara larutan penyangga, yaitu kombinasi tadi sudah sempat saya sebut, asam lemah basa konjugat atau garamnya, sebaliknya juga, atau basa lemah dengan asam konjugatnya atau bentuk garamnya. Nah, ini ketika berada di dalam satu lingkungan dengan pelarut air, dia akan menciptakan suasana penyanggaan. Jadi ketika sudah ada pasangan ini, baik pasangan asam lemah basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya di dalam larutan air, nah
larutan tersebut dikatakan larutan datar atau larutan penyangga yang mestinya punya kemampuan untuk meniadakan atau menghilangkan perubahan pH apabila nanti ada eh, penambahan sedikit asam atau basa. Karena kalau tidak menggunakan penyangga, penambahan sedikit saja asam dan basa, mesti pH-nya akan berubah. Itu catat dulu ya. Nah, terus untuk apa ini larutan penyangga? Berbicara aplikasinya kepada dunia farmasi, larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan zat aktif. Catat ya. Stabilitas zat aktif itu harus dijaga supaya dia tetap memberikan efek terapeutik yang optimal. Maksudnya apa sih Pak? Begini. Contoh misalkan ada seseorang atau kita lah, kita selama hidup terbiasa hidup di udara yang bersih, daerah pegunungan, air bersih, tidak ada polusi, tanahnya subur, tidak ada nyamuk dan segala macam. Hal yang menunjang untuk hidup sehat atau bahkan kalau orang-orang tua bilang dulu itu biasanya kalau orang-orang yang tinggal di daerah asri seperti itu umurnya lebih panjang. Nah, menurut kalian apa yang terjadi kalau kita yang biasa tinggal di tempat seperti itu tiba-tiba dipaksa tinggal di suatu lingkungan yang polusinya sangat tinggi, udaranya kotor, airnya kotor, kemudian tanahnya juga itu kurang bagus untuk tanaman-tanaman. Kira-kira bagaimana? Iya, betul. Tidak main-main itu bahkan bisa mengancam kelangsungan hidup orang yang biasa yang orang yang hidup dan tinggal di daerah yang bersih tadi. Sama persis ketika kita bicara zat aktif. Zat aktifnya biasa tinggal di pegunungan. Tiba-tiba kalian atau kita menyiapkan media kan kita ini bicara sediaan larutan berarti ya, karena kita bicara larutan dan kelarutan. Kita menyiapkan mediumnya, menyiapkan pembawanya, menyiapkan pelarutnya yaitu air yang tidak sesuai dengan kondisi hidup dia awalnya. Kalau langsung dia contohkan supaya dapat dapat ini yang apa sampel yang lebih konkret, asam atau basa. Ya, anggap daerah pegunungan itu basa dan anggap daerah perkotaan itu asam. Zat aktif tadi akan hidup dengan baik, sehat, panjang umur ketika dia berada di pegunungan di kondisi basa. Tiba-tiba kita menyiapkan lingkungan yaitu pelarut atau pembawanya kondisinya asam. Apa yang terjadi? Tuh, stabilitasnya akan terganggu. Alih-alih malah dia bisa langsung terurai sehingga tidak memberikan efek terapeutik malah memberikan efek toksik. Nah, itu yang jadi perhatian kita. Sehingga kita harus mampu menjamin ketika dia berada di di rumah barunya yaitu pelarut atau pembawa ketika kita membuat dia menjadi bentuk sediaan, kita harus menjamin lingkungannya sama dengan lingkungan dia tinggal, lingkungan yang dia akan stabil berada di dalamnya. Sehingga konsep yang harus dipegang dari awal, yang namanya orang akan punya kemampuan beradaptasi atau betah tinggal di suatu tempat itu kan kalau kita mampu menciptakan kondisi yang ya kalau bisa malah sama gitu ya. Kalau tidak bisa sama ya hampir sama atau mendekati. Nah, itu mesti tidak akan menemukan kesulitan dia untuk menerima kondisi barunya.
rumah barunya ya. Dengan cara kita membuat kondisi seperti kondisi awal rumah awal dia sebelumnya. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan dia punya stabilitas atau biasa tinggal di pH 6,5 misalkan, ya, itu suasana pegunungan, misal. Oh tadi kita sepakat kalau pegunungan itu basah ya. Anggap aja misalkan 9. Berarti kalau kita ingin buat dia menjadi bentuk sediaan dan stabil selama penyimpanan dan sampai dikonsumsi oleh pasien, kan obat itu selesai dari pembuatan tidak langsung sampai ke tangan pasien. Rantai distribusinya lumayan panjang, sehingga dalam perjalanan pun kita harus menjamin dia tetap stabil. Tidak terurai sebelum nyampe ke tangan konsumen. Berarti kalau kita mau buat dia menjadi eh, sediaan yang betah, stabil, tidak rusak sebelum sampai ke tangan konsumen, ya kita nyiapkan lingkungan yang pH-nya sebisa mungkin mendekati pH 9, yaitu pH stabilitas dari zat aktifnya. Itu konsep penyangga. Karena dengan seperti itu, kita akan menjamin dia, bahasa ininya, dia akan hidup sehat dan berumur panjang. Kurang lebih begitu ya. Paham sampai sini ya? Karena kita masih banyak slide berikutnya. Jadi konsepnya sekali lagi adalah dapar atau penyangga itu tugasnya untuk meniadakan perubahan pH. Karena kalau tidak ada penyangga, terjadi perubahan pH, hubungannya nanti resiko adalah terancamnya stabilitas zat aktif yang nanti akan kita bawa dalam bentuk sediaan. Gitu. Sehingga yang harus dipegang baik-baik adalah ketika kita akan menentukan pH pelarutnya, jangan sampai keliru ya. pH-nya harus sama dengan pH zat aktif. Kalau dalam hal ini kita bicara pH, nilai pH dari larutan dapar adalah pKa atau pKb, derajat disosiasi ya. Nah, ini persamaan yang juga mungkin sangat-sangat tidak asing selain kalian pernah dapat di semester panjang, semester reguler, kalian juga pasti pernah dapat di kimia dasar atau bahkan di SMA. Ini kalau asam ya, itu pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi. Jadi ingat aksara kurung seperti ini ya, kurung persegi ini aksara untuk notasi konsentrasi. Log garam per asam. Jadi jangan lupa hukum operasional matematika. Selesaikan dulu bagian dalam baru di-logkan. Jadi jangan sampai karena penulisan rumusnya tidak benar, kalian nulis langsung nih tidak ada kurung. Apa yang terjadi? Kalian logkan garamnya aja. Habis itu hasil log garamnya kalian bagi per asam. Itu nanti hasilnya akan keliru. Ini asam, ini basa, dan ini rumus. Ya, rumus SMA dulu banget ini. pH itu adalah min log H plus dan seterusnya. Oke. Nah, ini persamaan larutan dapar. Sekarang, bicara larutan dapar, kita harus membicarakan yang namanya kapasitas dapar. Kenapa? Karena tidak lazim atau tidak mungkin kita membicarakan membicarakan suatu larutan yang punya kemampuan menyangga, tapi kita tidak mencari tahu dari awal kemampuan dia menyangga seperti apa kuatnya. Jadi kapasitas dapar namanya kapasitas itu kan berarti kemampuan, kapabilitas. Kalau bicara di
dimensi ruang ya berarti kemampuan dia menampung sampai maksimal berapa. Ketika bicara kekuatan, ya berarti kemampuan dia menahan bobot berapa beratnya. Jadi bahasanya tinggal kalian baca, kalau untuk redaksi tinggal kalian baca dari slide. Besaran penahanan perubahan dapar perbandingan basa kuat atau itu dengan perubahan yang terjadi akibat penambahan basa. Jadi sekali lagi intinya sama. Di sini kita mencari tahu dari awal sebelum melakukan proses eh, pembuatan larutan, sediaan larutan yang zat aktifnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu, perubahan pH terutama ya. Ini sangat sudah tidak bisa ditawar. Penggunaan pelarut dapar itu jadi wajib ketika suatu zat aktif sensitif terhadap perubahan pH. Ketika perubahan pH, misal kita tidak bicara obat, kita bicara kosmetik. Suatu zat aktif biasanya contohnya tuh ini apa? Antosianin tahu? Ya, golongan-golongan flavonoid itu berbeda pH sedikit saja. Itu bisa bergeser warnanya dari merah sampai ke magenta sampai ke ungu. Nah, itu warna-warna yang kita sebut dengan pigmen alami. Ketika kita mau buat dia jadi kosmetik, mau warnanya magenta misalkan, itu diperoleh ketika pH-nya misal itu di pH 9-an. Kita harus mampu benar-benar jaga pH pembawanya itu harus berada di kondisi segitu. Karena kalau tidak bergeser saja sedikit, dia langsung berubah warna. Jadi kita niatnya jual warna lipstick misalkan jual warna magenta, tapi karena kita tidak menjaga situasi pH-nya yang terjadi perubahan pH sedikit saja. Berubah misalkan jadi ungu misalkan. Seperti itu. Jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana pilihan kita ketika kita memilih pH dan pKa. Jadi sekali lagi pH itu punyanya zat aktif, pKa itu berarti ya betul. Pelarutnya ya. Pelarutnya nih pembawanya. Jadi pH itu punyanya zat aktif yang nanti dia akan tinggal berdiam lama di dalam rumah barunya yaitu pelarut. Nah, pelarutnya itu berarti harus mampu menjamin supaya suasananya nyaman sesuai dengan kondisi stabilitas zat aktifnya. Dengan menghitung kapasitas dapar, kita jadi tahu nanti kemampuan menahannya itu maksimal atau minimal dari suatu pasangan yang kita pilih, pasangan pH dan pasangan pKa-nya. Ini rumusnya beta sama dengan 2,303 dikali C. C ini konsentrasi dapar total. Dapar itu kan pasangan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugatnya atau sebaliknya. Basa lemah dan ya asam konjugatnya atau garamnya. Ini adalah total garam dan asam. Dikali, nah ini juga sama. Notasi matematika seperti ini, jangan sampai keliru mengerjakan. Selesaikan yang atas, ini sama ini ya, bagian dalam di operasionalkan dulu baru dipangkat. Setelah dapat hasil operasional ini, selesai masing-masing diselesaikan baru dilakukan pembagian. Baru iya. Kalau hukum matematika bisa langsung tidak? Ini langsung dikali semua seret, ya bisa. Ya bisa saja kalau perkalian mayat, cuma kan nanti kita belum tentu dapat hasil
langsung dapat nilai dari setiap komponen. Nah, kapasitas dapar itu ada bahasa bahwa akan berada pada kondisi puncaknya yaitu 0,576. Jadi kalau dapat angka segitu berarti dia pasangan yang kita pilih sudah sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena di angka segitulah itu adalah kapasitas dapar paling tinggi. Kapan angka itu bisa tercapai? Ketika konsep yang awal sebelumnya tadi saya jelaskan, ketika kita berhasil menyiapkan rumah yang kondisinya sama yang dengan kondisi awal tempat tempat tinggal awalnya sang zat aktif. Jadi kalau misalkan eh, dalam pelaksanaannya berarti kita telah berhasil memilih pH zat aktifnya dengan pKa pelarutnya itu sama. Nanti bisa dibuktikan sendiri ketika kita buat pH dan pKa-nya sama, mesti nanti dapat nilai betanya 0,576. Jangan lupa di sini masih ada C-nya ya. Jadi bukan langsung sering di kuliah di ujian tuh. Nah, tidak ada C-nya, padahal C-nya masih ada. Paham sampai sini? Nanti mungkin akan ada penjelasan sendiri terkait dengan kenapa kapasitas dapur dikatakan maksimal ketika nilainya 0,576 dan itu hanya terjadi ketika pH sama dengan pKa-nya. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya dalam bidang farmasi, mana di slide sebelumnya saya sudah singgung sedikit-sedikit ya. Nah, di sini larutannya adalah larutan parenteral. Kalian tinggal baca saja, saya tinggal jelaskan yang penting-penting. Jadi sediaan parenteral yang rutenya adalah melewati pembuluh darah, bisa juga lewat otot. Tapi kita di sini bicara lewat pembuluh darah. Akan berkenaan langsung dengan cairan tubuh. Dalam hal ini darah. Cairan tubuh punya pH sekitar 7,4. Untuk memungkinkan diterima dengan baik, nanti obat tersebut ketika diinjeksikan ke dalam pembuluh darah, kita harus mampu membuat formulasi sediaan parenteral tersebut memiliki pH yang ya setidaknya kalau tidak bisa sama itu mendekati. Yaitu konsepnya yang tadi ya, yang rumah di gunung dan rumah di kota. Di sini ada contoh. Untuk dapar itu ada di farmakope. Kalian bisa lihat mau daparnya milih di rentang berapa ke berapa itu semua daftarnya ada di farmakope. Ada dapar fosfat, daftar asetat. Nah, di sini dapar fosfat itu dia punya rentang di 2,21. Dia juga bisa punya kemampuan menahan pH di 7,21 dan 12,67. Ini pH asam, pH netral, dan pH basa. Ketika kita tahu sediaan yang akan kita buat itu rutenya untuk injeksi yang berkenaan dengan cairan tubuh dalam hal ini darah, dan cairan tubuh itu sendiri kita tahu pH-nya 7,4, mana yang akan kita pilih? Ya, betul. Ketika kita menggunakan dapar fosfat, pH yang dituju adalah 7,4, kita pilih yang pKa kedua. Karena ini yang paling mendekati pH cairan tubuh. Sehingga nanti dia punya kemampuan untuk menyangga perubahan pH secara maksimal. Kalau misalkan berbeda jauh, ya sang penyangga juga tidak akan mampu
menahan untuk tetap dalam kondisi stabil. Paham maksudnya ya? Jadi sekali lagi, kalau misalkan yang disangga itu zat aktif ya, atau sediaan itu sifatnya panas, penyangganya sifatnya dingin, ya sudah, tidak akan mampu dia meleleh. Balikan, ketika yang disangga dingin, penyangganya panas, sama meleleh. Jadi kalau mau penyangganya maksimal, ya harus yang panas dengan panas, dingin dengan dingin. Nah, itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Baik. Baik, kita masuk ke aplikasi perhitungan ya. Jadi teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, larutan dapar, larutan dapar, kapasitas dapar, kita aplikasikan dalam bentuk perhitungannya. Jadi sekali lagi, kapasitas dapar ini perhitungannya bisa digunakan, manfaatnya bisa kita gunakan ketika kita ingin mengetahui suatu larutan dapar itu, larutan dapar yang kita akan buat itu nanti maksimal tidak dia menahan pH-nya supaya tidak berubah. Ya, supaya tidak berubah ketika terjadi penambahan sedikit asam saja atau sedikit basah saja. Oke. Untuk soal, kita lihat sama-sama. Pertanyaannya itu berapa gram natrium asetat dan asam asetat yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter dapar pH 5. Diketahui bahwa pK asam asetat 4,74 dan kapasitas daparnya 0,15. Di sini kapasitas daparnya sudah diketahui. Tapi bisa juga nanti ketika kita merancang atau melakukan formulasi larutan dapar, ketika kita memilih, kan syarat larutan dapar itu adalah pasangan asam lemah dengan basa konjugatnya atau garamnya, atau juga pasangan basa lemah dengan asam konjugatnya atau garamnya. Ketika kita melakukan formulasi ini, formulasi asam lemah dan basa konjugatnya atau garamnya, kita bisa hitung kira-kira nanti pasangan yang kita pilih akan menghasilkan kapasitas dapar maksimal atau tidak. Di mana kita tahu kapasitas dapar maksimal hanya bisa diperoleh ketika kita memilih pasangan yang memiliki pKa mendekati pH yang dituju. Ya. Bukan mendekati lagi, malah sedapat mungkin sama dengan. Gitu ya. Nah, nilai kapasitas dapar maksimal itu diperoleh atau dicapai pada saat maksimal itu nilainya 0,576 konsentrasi. Jadi sekali lagi di sini di soal betanya sudah diketahui, tapi kalau misalkan aplikasi nantinya ketika kita merancang formulasi larutan dapar itu bisa kita mengetahui dengan persamaan ini, oh saya pakai daparnya segini, pakai pH-nya segini, kira-kira akan menghasilkan kapasitas dapar berapa ya? Nah, itu tinggal menggunakan rumus yang sama. Seperti biasa ditulis diketahui, tanya ke soalnya, pH sudah ada belum? Oh, pH sudah ada, pKa dan beta sudah ada semua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengikro, ya, menerjemahkan soal yang datanya tidak tersurat atau yang tersirat. Jadi kita berencana akan membuat larutan dapar. Larutan dapar yang dibuat rencananya volumenya 1 liter. Dengan pH yang direncanakan adalah 5. Siapa yang menjadi penyusun larutan dapar ini? Yaitu pasangan antara asam asetat sebagai asam lemah dan
basa konjugatnya atau garamnya adalah natrium asetat. Karena kita tahu konsep untuk kapasitas dapur maksimal itu dipilih pKa yang mendekati atau sama dengan pH. Kalau kalian lihat pKa sama asetat itu pilihannya ada banyak di farmakope. Seperti contoh yang slide sebelumnya ya. Dapur fosfat itu ada tiga pilihan pKa. Di soal pemilihannya sudah tepat, yaitu 4,74. Angka ini atau nilai ini mendekati nilai pH yang dituju, yaitu 5. Harapannya ketika formulasi ini dilakukan dalam proses pembuatan larutan dapur, nanti akan memiliki kapasitas menahan pH-nya itu sebesar 0,15. Nah, ini bahasa saya dalam menerjemahkan soal atau ikro. Jadi saya ulang, akan dibuat larutan dapur sebanyak 1 liter dengan pH dapurnya adalah 5. Dalam membuat larutan dapur ini, formulasinya saya menggunakan asam asetat sebagai asam lemahnya dan natrium asetat sebagai basa konjugat atau garamnya. Di mana pKa yang saya pilih untuk asam asetat adalah 4,74, yaitu pKa yang mendekati pH yang mau disanggah, yaitu 5. Dan harapannya kapasitas dapurnya yang akan dicapai adalah 0,15. Nah, itu bahasa soalnya ya. Nah, sekarang setelah tahu apa saja yang kita punya, biasakan selalu buat rumusnya dulu sebelum mengerjakan, karena rumus adalah tongkat yang nanti akan memandu kita dalam perjalanan. Tulis rumus kapasitas dapur ya. Beta sama dengan 2,303 konsentrasi dikali hasil pembagian antara Ka perkalian Ka dengan H3O+, ini untuk pembilangnya, dan penyebutnya adalah Ka ditambah H3O+, kemudian hasilnya dipangkat 2. Kita bicara sama rumusnya. Ini tongkat kita nih. Hai beta, kamu sudah ada belum? Oh, saya sudah ada. C, kamu sudah ada belum? Belum. Oke. Ka dan H3O+, kamu sudah ada belum? Sudah ada belum ya? Kalau dilihat mah belum ada datanya. Tapi kalau di ikro, oh iya saya tahu. Kan H plus bisa dicari dari pH. Ka bisa dicari dari pKa. Masih ingat ya rumus sebelumnya? Yaitu pH sama dengan min log H plus. Sementara pKa sama dengan min log Ka. Sekarang kita lihat. Ini kita sudah punya. Ini yang mau dicari. Tapi sebelum ke sini, saya ingin memastikan kalian paham H3O+ itu apakah sama juga dengan H+. Kalau secara notasi ditulisnya memang tidak sama. Bukan H+. Kenapa rumusnya tidak Ka dikali H+. Tapi secara hakikat sama. Kenapa? H3O+ adalah H+, dia juga. O itu tangannya 2. Di sini ada H3. Sehingga jadinya nanti begini. Ketika O hanya punya tangan 2, dia hanya mampu berikatan dengan atom H2 saja. Sehingga ada atom H1 lagi yang belum terikat. Maka dari itu, notasinya seperti ini, ada plus 1. Dengan bahasa lain, H3O+ adalah sama. Yaitu sama-sama pengertiannya dengan H+. Baik. Sekarang kita harus
mencari dulu bentuk KA-nya dan bentuk H plusnya dari PH dan PKA. Di sini sudah ada rumusnya. Jangan lupa, rumus sudah tahu, tapi cara menggunakan di kalkulator pun juga harus paham. Jangan sampai lupa. Untuk mendapatkan nilai H plus, berarti kan lognya harus pindah ke sini. Ini juga. Karena yang dicari, yang mau kita peroleh H plusnya bukan dalam bentuk log. Sehingga kalau ini mau dapat bentuk H plus, lognya pindah ke sini. Kalau di kalkulator itu nanti pakai anti-log atau shift log. Jadi kalau di kalkulator yang masih belum paham, mau mencari yang ini. Jadi di kalkulator kalian pencet shift log. Shift log itu nanti untuk mencari anti-log. Shift log. Ya. Shift log berapa? Shift log. Nanti dia muncul tuh di kalkulator. Nanti muncul di kalkulator ketika kalian pencet shift, kemudian log akan muncul tampilan di kalkulator itu langsung begini. 10. Nah, di sininya nih kosong. Ketika kalian ketik shift log sekali lagi akan langsung muncul angka 10 dengan eksponensialnya atau pangkatnya. Nah, di sini jangan lupa ada notasi negatif nih. Jadi nanti ketika kalian sudah pencet shift log muncul angka 10, kalian tinggal pencet min 5 sehingga nanti akan diperoleh 10 pangkat min 5 atau tulisannya 1 kali, tergantung kalkulator ya, min 5 sama. Ini juga kan sebetulnya ada angka 1 di depannya, cuman tidak perlu karena 1 tidak perlu ditulis. Kalau kalian lupa tidak menambahkan minus di sini, nanti hasilnya pasti berbeda. Jadi shift log itu langsung muncul angka 10. Jangan lupa di rumus ada negatif, kalian pencet dulu negatifnya, kemudian minusnya kalian masukkan angka yang di sini. Sama dengan perlakuannya sama dengan mencari KA. Shift log muncul angka 10-nya, kalian tulis minus 4,74. Diperolehlah angka ini. Ya. Dan diperolehlah angka yang ini. Sekarang kita sudah punya nilai KA, sudah punya nilai H plus dari perhitungan di atas sebelumnya tadi. Sudah ke bawah tinggal masukkan. Kita sudah punya beta, kita sudah punya KA, sudah punya H plus. Semua operasionalkan secara matematika, diperolehlah konsentrasinya adalah 0,284. Ya, sekali lagi hanya ingin memastikan ini dijumlah dulu baru dipangkat. Ini sebetulnya pemangkatan yang ini mah operasional yang ini tidak perlu pakai kalkulator sebetulnya, tinggal nanti kalau dipangkatkan. Ini 10 kali 10. Ya. Maaf, 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Di sini jangan lupa, di sini penambahan. Yang namanya ditambahkan itu harus sama variabelnya, ibarat kata ini X. Nah, ini udah sama berarti X. Kalau ini X, ini Y, ini harus disamakan dulu. Berarti dengan bahasa lain ini adalah 1,82 kali 10 pangkat min 5 ditambah. Ini kan ada angka 1 sebetulnya, tapi tidak ditulis karena 1. Berarti kalau ditambah, ya berarti 2,82 10 pangkat min 5. Baru dipangkat. Nanti jadi pangkatnya sama, 10. 10 pangkat min 10. Ini juga kan kalau dioperasionalkan secara matematika, perkalian itu kan pangkatnya nanti bertambah. Ini kan jadi 1,82 kali 10 pangkat min 10. Kenapa? Karena di sini tanpa dituliskan ada angka 1. 1 kali yang ini 1,82. Pemangkatan
eksponensial dengan eksponensial karena perkalian ditambah. Jadi hasilnya segini. Nah, ini hasilnya 2,82 kali 10 pangkat min 10. Nah, diperolehlah begini hasil akhirnya ya. Tinggal dicari saja nanti. Diperoleh C-nya 0,284. Kalau C-nya pindah ke sana, nantinya ke bawah pindah dan seterusnya. Paham ya? Di sini kita baru dapat nilai C, di mana nilai C adalah penjumlahan antara konsentrasi garam dengan konsentrasi asamnya. Sampai sini dulu. Baik, dari slide sebelumnya kita sudah memperoleh besaran untuk konsentrasi adalah 0,284 mol per liter. Di mana kita tahu bahwa konsentrasi yang kita peroleh sebelumnya itu merupakan penjumlahan atau harga total dari konsentrasi garam dan konsentrasi asam. Gitu. Nah, sampai di sini paham mudah-mudahan ya. Jadi, di perhitungan sebelumnya kita punya data. Kita sudah punya data bahwa C yang diperoleh dari kombinasi campuran asam asetat dan natrium asetat yang diformulasikan menjadi larutan dapar itu jumlahnya konsentrasi garam dan asamnya 0,284. Pada saat mengerjakan soal kapasitas dapar itu ada dua tongkat, ada dua mobil yang bisa dipakai. Mobil pertama yaitu mobil jurusan kapasitas dapar. Dengan rumus keduanya adalah persamaan dapar. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Nah, ini adalah dua bis yang bisa kita pakai ketika kita ingin melakukan proses perhitungan kapasitas dapar, terutama merujuk kepada soal yang ada sebelumnya. Bis pertama, bis kedua. Di data yang pertama kita punya, jadi kalau kalian dapat soal, tulis ini dulu di tempat kotret-kotretan. Kemudian, kalian punya data apa? Setelah kalian tulis data kalian yang kalian punya apa, kalian tinggal lihat, saya cocok naik mobil yang mana? Naik bis yang mana? Untuk data yang pertama-tama awal-awal kita peroleh, kita punya data ini, dan ini. Walaupun pKa itu dalam bentuk aslinya dari soal adalah pKa. Dan dalam bentuk soal ini adalah bentuknya adalah pH. Kita kumpulkan saja dulu. Oh, ini saya punya, ini saya punya, ini saya punya. Kalau yang ini, wah ini malah ada langsung, tidak perlu dirubah-rubah. Ini langsung ada. Yang ini, dan yang ini saya tidak punya. Gitu. Jadi, mengerjakan soal, tulis tongkatnya. Tongkatnya ada 2, tongkatnya ada 1, tulis. Dicoret-coretan dulu. Setelah tahu tongkatnya atau bisnya apa saja,
Kita coba konfirmasi. Bis pertama kita bisa masuk atau tidak. Ada beta, ada Ka, ada ini tidak ada. Oke, di bis pertama saya cuma kurang satu variabel. Kemudian di bis kedua, ini saya ada, tapi ada dua variabel yang saya tidak punya. Dalam logika matematika, mana yang lebih mungkin untuk dikerjakan? Yang tidak ada satu atau yang tidak ada dua? Betul, yang tidak ada satu. Sehingga makanya di soal ini, bis pertama yang dipakai adalah bis nomor satu. Karena datanya sudah lengkap, hanya tersisa satu saja yang tidak diketahuinya. Cuma satu. Tapi kalau kita milih bis nomor 2, kita punya dua data yang tidak diketahui. Yang ini ya, kita tidak tahu nih. Dan ini sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena nanti ada soal bentuk lain biasa di ujian ya. Yang pengerjaannya harus nomor 2 dulu. Kenapa? Karena di nomor 2, di bis nomor 2 saya punya datanya. Tapi untuk langsung naik ke bis 1 saya tidak punya datanya. Atau datanya ada dua yang tidak diketahui. Sedangkan di sini hanya satu yang tidak diketahui. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, alasan kita memilih bis yang nomor 1 bukan bis yang nomor 2 untuk mengerjakan soal ini. Karena tadi di bis nomor 1, elemen-elemen data-data yang kita butuhkan hanya menyisakan tinggal satu variabel saja yang belum ada atau belum diketahui. Sedangkan kalau kita memaksakan naik bis nomor 2, ada dua elemen atau dua parameter yang belum diketahui. Yang ini dan yang ini. Nah, ini akan sulit untuk dikerjakan secara matematikanya. Selesai urusan pemilihan bis. Sekarang bis nomor 1 menghasilkan kepada keluaran berupa C. C-nya kita sudah peroleh segini. Untuk mencari bobot, kita butuh parameter yang mana sih di antara parameter-parameter yang ada di bis 1 dan bis 2? Iya, bobot itu kan nanti bisa kita peroleh dari, ingat rumusnya? Mol sama dengan gram per BM. Nah, ini yang nanti bisa kita pakai rumusnya untuk memperoleh bobot. Mol itu sendiri nanti dari konsentrasi yang kita peroleh setelah mendapatkan nilai konsentrasi garam dan asamnya. Gitu ya. Jadi itu alasannya kita untuk mencapai tujuan akhir butuh dapat nilai G dulu. Maaf, nilai C. Karena nilai C adalah nilai penjumlahan konsentrasi garam dan asam. Dimana kalau kita sudah punya angka ini, kita bisa mencari ini. Untuk mencari ini kita butuh bis nomor 1. Makanya bis nomor 1 dipilih dulu. Oke. Sampai di situ. Inilah data terakhir yang kita punya untuk penggunaan bis nomor 1. Kita butuh angka-angka ini supaya bisa mencari bobot nanti. Tapi kita tidak bisa lagi pakai bis nomor 1 karena bis nomor 1 tidak ada tulisan jurusan konsentrasi garam dan tulisan konsentrasi asam. Nah, baru kita turun dari bis itu, cari bis yang satunya. Kamu punya nggak tulisan atau tertulis tidak di bis itu ada jurusan konsentrasi garam? Oh, ada. Ada tidak tulisan di bis itu jurusan lewat kota konsentrasi asam? Oh, ada. Wah, cocok. Berarti saya naik bis yang ini. Sementara
Lebih dalam lagi, ternyata kita sudah punya nilai pKa-nya 7,4 dan nilai pH-nya 5,0. Udah, berarti saya tidak salah pilih, saya naik bis nomor 2 kali ini ya. Karena saya pakai bis nomor 1 sudah tidak bisa menyambungkan saya ke tempat tujuan akhir saya, yaitu mencari bobot. Sambung pakai bis nomor 2. Nah, hati-hati, tolong baik-baik ya. Ini kan rumusnya nih. Perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru. Tadi di perhitungan sebelumnya itu yang ditanya PKA, maaf KA dan H+. Sehingga data yang kita punya pH dirubah jadi H+. Data PKA yang kita punya awalnya dirubah jadi KA. Nah, karena konsentrasinya mungkin kurang, sering di ujian itu akhirnya begitu nulis pH, karena tadi dia udah ada proses mencari-mencari, dianggap yang dicari itulah selalu yang akan dipakai. Nah, begitu di sini, maaf, yang dimasukkan bukan angka pH, tapi angka H+ dan angka Ka yang sudah capek-capek tadi dia cari dengan antilog-antilog yang tadi. Nah, itu yang sering keliru. Jadi sekali lagi, selalu lihat data, selalu lihat parameter apa yang sedang kalian cari. Orang pH sudah ada dari awal, dari soal, sudah tinggal tulis saja, tidak perlu pakai yang dikali-kali tadi. Keperluannya bukan ke sana, karena keperluannya bentuk asalnya. Masukkan yang ini, masukkan yang ini. Nah, ini memang belum ada, tidak apa-apa. Oke, yang penting jurusan kita sama, yaitu jurusan kota garam dan jurusan kota asam. Operasionalkan, dapatlah hasilnya segini. 0,26 sama dengan log pembagian antara garam dan asam. Dalam hukum matematika, sama kayak perhitungan yang pH dan pKa tadi, untuk menghilangkan log di sebelah sini, berarti lognya pindah ke sini jadi antilog. Shift log kalau nulis di kalkulatornya. Shift log 0,26 diperolehlah 1,82. Paham? Ya, kita jadi punya dua persamaan nih. Yang ini persamaan konsentrasi, tapi dalam penjumlahan. Ya, ini kita punya persamaan. Ini kan sama-sama sebetulnya jumlah tapi di sini mah penjumlahan ya, kalau di mah rasio. Jadi kalau ditulis rasio atau perbandingan antara konsentrasi garam dengan konsentrasi asam, rasionya adalah 1:82. Kalau rasionya 1 berarti atas sama bawah nilainya sama. Jadi kalau nilainya sama, jumlah totalnya 0,284, ya berarti kalau nilai ini dengan ini sama, ya ini berarti bagi 2 saja. 142 kan 0,142 ditambah 0,142 kan hasilnya ya 2,84. Tapi rasionya bukan 1, tapi rasionya adalah 0,82. Di sini kita jadi punya persamaan baru. Kan disebutkan dari soal sebelumnya yang kosolven ya. Ketika ada dua parameter yang tidak diketahui, salah satu caranya adalah menggunakan permisalan, nanti tinggal disubstitusi. Paham sampai sini ya? Sampai sini kalau sudah paham, berarti kita sekarang punya tongkat baru, yaitu ini. Tinggal operasionalkan saja. Ini kan kalau kita pilih salah satu yang garam, ini kan berarti naik ke atas. Jadilah yang ini. Persamaan barunya. Garam sama dengan konsentrasi garam sama dengan 1,82 dikali konsentrasi asam. Nah, kembali ke rumus yang tadi. Perolehan kita ya adalah
0,284 dari perhitungan sebelumnya. Garamnya yang mana? Garam adalah yang kita dapat dari sini. Tinggal masukkan 1,82 asam ditambah asam. Nah, kalau sudah seperti ini disubstitusi, kita jadi mudah. Kenapa? Karena cuma tinggal satu variabel saja yang tidak atau belum diketahui. Kalau yang sebelumnya tanpa ada proses permisalan dan substitusi, kita ada dua variabel yang tidak diketahui. Nah, ini sulit dikerjakan secara matematika. Lanjutkan, ini sama, ini kan tanpa diberitahu ada angka 1 di depan. Sama persis konsepnya kayak perhitungan matematika. Anggaplah itu X. Berarti yang ini adalah X. Tanpa diberitahu kan di sini ada 1. Berarti kalau ini ditambah 2,82 X. Nah, ini X-nya. Asam. Selesaikan secara hukum matematika, ini pindah ke sana, diperolehlah konsentrasi garamnya segini, asam, konsentrasi garamnya segitu. Ya, sederhana ya untuk hitungannya ini. Sekali lagi saya ulang, dari slide sebelumnya kita sudah punya data C-nya 0,284 mol per liter, di mana ini adalah penjumlahan atau total dari bobot konsentrasi garam dan konsentrasi asam. Jadi kalau ditulis konsentrasi garam dan asam itu totalnya sebesar 0,284. Dari sini kita tidak bisa lagi pakai bis yang ini. Kita harus cari bis yang lain, di mana bis yang lain itu mampu membawa kita ke tujuan berikutnya, yaitu kota konsentrasi garam dan kota konsentrasi asam. Ternyata kita ketemu, oh ini bis nomor 2. Dia ada tulisannya di mobilnya. Tujuannya ke kota konsentrasi garam dan kota konsentrasi asam. Oke, saya naik yang itu. Kebetulan juga saya sudah punya nih yang ini dan saya sudah punya yang ini. Masukkan, diperolehlah persamaan baru, yaitu garam sama dengan 1,82 asam. Kalau sudah punya persamaan baru ini, kita mudah mengerjakan, tinggal substitusi. Kenapa jadi mudah? Karena kita jadi punya satu variabel tersisa, tidak lagi ada dua variabel seperti sebelumnya. Ini sudah disubstitusi, jadi sudah diganti jadi asam, variabelnya sama, ininya sudah asam. Tinggal operasionalkan, diperolehlah nilai asamnya 0,1, nilai konsentrasi garamnya 0,184. Baik, itu ini untuk mengetahui konsentrasi garam dan konsentrasi asamnya. Ya. Jadi kalau kalian bagi nih, kalian dari sini, kalian ke sini nih. Jadi ini 0,182 per yang ini adalah 0,1. Mesti kalau kalian bagi hasilnya 1,82. Itu rasionya ya. Baik. Baik, kita sampai di perhitungan terakhir dalam melakukan penyelesaian soal kapasitas dapur. Sebelumnya kita dari bis nomor 2 sudah memperoleh nilai atau besaran dari konsentrasi asam, yaitu 0,1 dan konsentrasi garam 0,184. Di sini juga kita sebelum melangkah lebih lanjut, jika ingin memastikan, sebelumnya kita sudah peroleh persamaan bahwa konsentrasi garam dan asam itu jumlahnya 1,8, rasionya adalah 1,84. Sok coba saja masukkan, mesti hasilnya sama 1,84. Kemudian untuk memperoleh bobot, kita pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Mol itu kan
gram per BM. Sekarang kita tinggal tanya, selalu seperti itu, tanya saja sama data, pasti dia ngasih tahu. Mol sudah ada belum? Oh sudah, saya sudah punya mol untuk asamnya 0,1, untuk garamnya 0,184. Oke. Ini sudah ada belum? Nah, ini yang mau dicari. Terakhir, BM kamu sudah ada belum? Saya memang belum ada, tapi saya bisa dicari. Oke. Sekarang tugas kita berarti dituntun sama BM. Berarti saya harus nyari BM dulu. Nah, ini nyari BM. Nyari BM mah sederhana ya, tidak perlu dijelaskan, tinggal rumusnya saja. Rumus kimianya apa? Cari di unsur periodik, C itu 14, H itu 1, O itu 16. Rumusnya seperti apa? Di total dapatlah BM untuk asam segini, BM untuk garamnya segini. Sudah punya sekarang lengkap ya. Berarti tinggal diselesaikan. Kalau ingin mencari garam, berarti ini kan naik ke atas. Mol dikali BM. Masukkan mol masing-masing, dikalikan dengan BM masing-masing, dapat terakhir perolehannya adalah 6,4 gram. Untuk bobot asam asetat, untuk bobot natrium asetat diperolehlah 1,824. Jadi kalau kalau diulang sekali lagi, kan saya selalu minta seperti itu. Ketika dapat soal, bukan sampai selesai dapat angka saja, tapi terjemahkan ulang, pastikan soal atau hasil itu ditafsirkan. Berarti kalau saya mau buat larutan dapar 1 liter dengan pH-nya adalah 5, pKa asam asetat yang saya pilih adalah 4,74, dengan pasangan garamnya yang saya pilih adalah natrium asetat. Harapannya dari sini akan menghasilkan kapasitas daparnya 0,15. Maka dari itu supaya ini tercapai, supaya tercapai pH 5, di mana volumenya 1 liter dan harapannya kapasitas dapar 0,15, maka asam asetat yang saya butuhkan untuk membuat larutan ini sebesar 6,4 gram. Serta natrium asetat atau garamnya atau basa konjugatnya yang saya butuhkan untuk kondisi ini semua tadi tercapai adalah 15,824 gram. Nah, itu akhir dari pencarian atau penyelesaian soal kita, yaitu bobot masing-masing, bobot asam dan bobot garam. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh semuanya ya. Sebelum saya tutup perkuliahannya, ini tugas yang kalian nanti kerjakan. Bentuknya sama seperti tugas perhitungan di materi sebelumnya, yaitu pengaruh pH, PHP. Bentuknya berupa narasi audiovisual menggunakan PowerPoint dengan file nanti keluarannya berupa MP4. Ketentuan dari tugas kali ini, kalian menghitung kapasitas dapar dengan konsep dan teknis perhitungan sama persis seperti sebelumnya yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalian tentukan dulu, kalian mau membuat larutannya larutan dapar asam atau larutan dapar basa. Kan tahu ya, kalau larutan dapar itu pasti pasangan antara asam lemah dan basa konjugasinya atau garam. Berarti ini larutan dapar yang asam, atau bisa juga basa lemah
dan asam konjugasinya. Berarti ini kalian nanti buat larutan dapar basa. Bisa kalian lihat di farmakope ada contoh larutan-larutan penyangga dengan pKa-nya itu banyak. Ada dapar sitrat, ada dapar borat, ada dapar asetat, ada dapar fosfat, ada dapar nitrat, ada dapar karbonat. Nah, itu banyak sekali pilihannya dan masing-masing pilihan juga nanti misalkan sitrat itu ada beberapa pKa. Jadi tidak ada nanti yang soalnya sama karena pilihannya banyak sekali. Setelah kalian tentukan pasangannya mau asam atau basa, ketentuan berikutnya adalah larutan dapar nanti yang kalian buat ya itu sejumlah 500 ml. Kalau tadi soal sebelumnya itu 1 liter, ini 500. Jadi nanti pasangan inilah yang kalian pilih. Asam lemah atau basah lemah dengan garamnya, pasangan garamnya. Setelah kalian pilih, ketentuan lainnya adalah diharapkan larutan dapar ini nanti akan tercapai kondisi kapasitas beta maksimal, kapasitas dapar maksimal. Ingat, kapasitas dapar maksimal diperoleh ketika nilainya 0,576. Jadi sudah ada nilai beta, nanti kalian menentukan sendiri pH-nya berapa, pKa-nya berapa. Yang penting patokannya, kita sudah tahu kondisi beta maksimal hanya akan diperoleh ketika pH sama dengan pKa. Paham? Nah, dari sini nanti kalian akan dapat nilai C sama persis kayak tadi. Nilai C itu adalah total konsentrasi garam dan asam. Setelah dapat konsentrasi masing-masing garam dan asam, baru kalian cari bobot masing-masingnya. Ya, bobot dari asam, bobot dari garam, atau bobot dari basa jika kalian larutan dapar basa dengan garamnya. Paham ya? Jadi itu tugasnya. Oh ya, sebelum ini di slide sebelumnya itu kalau kalian itu larutan yang dibuat 1 liter. Sehingga pada saat berbicara tentang konsentrasi molar ya, itu kan gram per BM dikali 1000 per volume. Karena volumenya 1000, ini dalam mili ya, karena di soal sebelumnya, contoh soal latihan tadi itu 1 liter berarti ini 1000 mili atau 1 liter. Nah, jadi ini sama, sehingga ini konsentrasinya. Tinggal gram per BM. Tapi di sini yang dibuat 500 ml, bukan 1 liter atau 1000 mili. Sehingga nanti di sini akan ada perbedaan. Jadi nanti di sininya 500 ya, di sininya nanti 500, bukan 1000 seperti soal sebelumnya. Jadi nanti untuk konsentrasi dari sini kan nanti akan dapat dari perhitungan beta itu akan dapat nilai C, di mana C adalah jumlah konsentrasi garam ditambah konsentrasi asam. Kan di rumus sebelumnya itu satuannya mol per liter, nanti kalian lihat. Nah, ini mol per liter. Bisa juga dijadikan mili. Karena tadi yang sudah saya jelaskan di contoh soal itu larutan yang dibuatnya 1 liter, jadi molnya per 1 liter ya sudah. Jadi konsentrasinya sama dengan konsentrasi gram per BM-nya saja. Tapi ketika volumenya 500, berarti nanti perhitungannya
untuk mencari bobot, nah begini jadinya. Ini kan mol per liter atau mol per mili sama. Jadi nanti ini yang kalian dapat dari nilai konsentrasi ini dan ini. Ini kalian tinggal cari, bisa lihat di unsur periodik. Ini tetapan, nah ini sudah diketahui. Berarti nanti kalian bisa cari gramnya. Paham ya? Jadi sekali lagi di soal sebelumnya, volume larutannya yang dibuat bukan 500 tapi 1 liter. Sehingga di rumus konsentrasi molar itu 1000 per 1000 sama dengan 1. Ya sudah, itu mah habis. Ya, dikali sama ini hasilnya sama. Jadi menghitung konsentrasi di perhitungan sebelumnya tidak melibatkan 1000 per volume karena sudah 1 hasilnya. Gitu. Itu untuk tugas. Jika ada yang belum paham, silahkan nanti hubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Baik, sampai di situ untuk penjelasan terkait dengan kapasitas dapur. Harapannya yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Jika selama penyampaian, baik mahasiswa ataupun pihak lain yang mendengar penyampaian materi dari saya melihat ada kekeliruan, ada kesalahan, itu semata-mata murni datangnya dari saya dan saya berharap dapat masukan. Silakan hubungi saya di data-data yang telah saya berikan yang ada di slide ya. Dan jika memang benar, semoga jadi manfaat. Kebenaran yang saya sampaikan itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah, bukan milik bukan milik saya atau siapa-siapa. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.